Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Mukhlis atas kesempatan waktu yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya mengenai hukum pembangunan desa dengan pembahasan permasalahan desa dan potensi lokal desa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Musaddad dengan NIM akhir 239. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai dan menerangkan mengenai introduce, yaitu perkenalan desa yang akan saya presentasikan. Saya tinggal di Desa Semungannyar, tepatnya di Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Desa Semungannyar ini memiliki 3 dusun, yaitu Dusun Siraman, Dusun Kopaan, dan Dusun Kalanganyar. Di sini kita bisa lihat terdapat peta tentang Kecamatan Dukun. Yang titik merah ini merupakan lokasi Desa Semungannyar, yaitu berbatasan dengan Desa Sambogunung dan juga Desa Semungan Kidul dan juga Desa Dukun Anyar. Langsung ke slide selanjutnya, yaitu mengenai permasalahan desa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan Desa Semungannyar, yaitu ada 2 menjadi isu utama, yaitu isu sampah atau lingkungan dan juga isu keamanan. Isu sampah. Isu sampah yang menjadi masalah di Desa Semungannyar, yaitu tepatnya di Dusun Siraman, yaitu terdapat penumpukan sampah. Nah, ini disebabkan karena adanya paradigma lama, yaitu sistem pembuangan sampah yang hanya kumpul, terus diangkut, terus dibuang di TPA. Ketika waktu di TPA, itu tidak ada pengolahan, hanya ada pembakaran sampah saja. Kemudian, mengenai isu keamanan. Isu keamanan masih adanya kasus pencurian, khususnya di Dusun Kalanganyar. Karena di Dusun Kalanganyar ini, masuk atau akses keluar masuk Dusun Kalanganyar ini bisa dilewat sawah persawahan. Jadi ini rawan tentang pencurian. Nah, ini merupakan gambar atau foto TPA tempat pembuangan akhir di Dusun Siraman. Di sini kita bisa lihat terjadi penumpukan sampah yang begitu besar. Di sini sampai keluar dari kotaan atau kotaan yang dibuat untuk sampah sampai keluar, dan itu menjadi permasalahan. Adapun mengenai solusi permasalahan tentang isu sampah dan isu keamanan, yaitu isu sampah, yaitu perbaikan sistem pengolahan sampah yang lebih sistematis. Artinya tidak hanya kita ambil dari rumah-rumah, terus kita buang, terus kita bakar, tapi terdapat pengolahan sampah di TPA atau di bank sampah. Kemudian tentang isu keamanan, kita meningkatkan dengan cara pemasangan CCTV dan mengaktifkan lagi Syscamlink atau Hansip. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jika saya menjadi kepala desa, saya akan memiliki program kerja tentang permasalahan sampah, yaitu mengubah paradigma sampah di masa mengubah paradigma sampah atau mengubah paradigma pembuangan sampah di masyarakat. Bukan lagi dengan cara buang angkut terus kita bakar, tapi terdapat pengolahan. Kemudian merubah TPA tiap dusun menjadi TPS atau tempat buangan sampah, di mana tidak lagi menjadi TPA saja, tapi ada TPS, yaitu tambang sampah. Kemudian yang ketiga, membuat bank sampah swadaya atau desa. Yang keempat, pentingnya edukasi memilih sampah dari rumah, yaitu masyarakat harus tahu, kita edukasi, kita sosialisasi tentang perbedaan sampah organik dan sampah anorganik, sehingga bisa memilih dengan mandiri. Kemudian
program kerja permasalahan keamanan. Ini yang mencakup ada 3, yaitu yang penting yaitu melakukan pengadaan CCTV di setiap dusun. Yang kedua, melakukan pemasangan CCTV di setiap dusun dan titik rawan pencurian, terutama di dusun Karanganyar. Yang ketiga, mengaktifkan lagi Siskamling. Siskamling ini dulu pernah ada, tapi sekarang sudah tidak aktif. Hanya aktif di ketika ada kegiatan besar atau kegiatan seperti pemilu atau pernikahan. Kemudian selanjutnya mengenai potensi desa. Di desa kami yang akan saya presentasikan ini terdapat 2 potensi, yaitu potensi wisata lokal dan juga potensi pertanian. Yang pertama mengenai potensi wisata lokal. Potensi wisata lokal ini terdapat 2 danau kecil atau yang biasa disebut warga setempat, yaitu Kali Calanang dan Kali Cawedok. Ini merupakan danau atau sungai kecil yang ada di dusun Siraman. Ini cukup lama dulu. Waktu dulu ini digunakan masyarakat sebagai tempat pemandian, tempat mencuci baju dan sebagainya. Akan tetapi beriringnya zaman, danau ini sudah tidak dimanfaatkan lagi oleh warga setempat. Dan ini menjadi peluang atau potensi untuk menjadi wisata lokal. Yang kedua, mengenai potensi pertanian. Sebagian besar masyarakat di desa Semonganyer ini bekerja di sawah. Bahkan di dusun Karanganyar sebagian besar wilayahnya adalah persawahan. Ini bisa menjadi potensi tentang kita bisa memproduksi sendiri hasil dari sawah tersebut, yaitu padi. Ini merupakan foto mengenai danau Kali Calanang tersebut. Ini bisa menjadikan kita sebagai potensi desa, sebagai potensi wisata lokal. Kemudian solusi pengolahan potensi. Pertama, yaitu menjadikan sebagai wisata alam pedesaan. Yang kedua, telaga atau Kali Calanang tersebut untuk wisata memancing. Dan ketiga, yaitu telaga untuk wisata pemandian. Langsung saja ke slide selanjutnya, yaitu mengenai program kerja. Apabila saya terpilih sebagai kepala desa, yaitu sosialisasi kepada masyarakat adanya alih fungsi danau sebagai kawasan wisata, kemudian membersihkan kawasan danau dari berbagai sampah, dan yang ketiga membangun infrastruktur berupa perbaikan jalan dan sarana prasarana penunjang yang dibutuhkan seperti toilet umum atau gazebo. Ini merupakan program kerja. Kemudian solusi potensi di sektor pertanian tadi, yaitu menjadikan desa Semonganyer sebagai desa yang menghasilkan hasil pertanian, terutama padi secara baik itu di kualitas maupun kuantitas. Artinya kualitas padi yang dihasilkan dari desa Semonganyer itu menjadi padi yang kualitasnya baik dan juga kuantitas atau jumlah yang bisa diproduksi secara besar-besaran. Kemudian program kerja apabila saya terpilih menjadi kepala desa, yaitu membangun badan usaha milik desa sebagai tempat distribusi hasil tani tadi ke bumi desa. Kemudian yang kedua, bantuan pupuk secara berkala kepada petani. Ini penting karena pupuk menjadi persoalan utama seorang petani. Kemudian pelatihan kepada petani, untuk pelatihan bagaimana cara bisa menghasilkan padi yang baik secara kualitas dan juga bisa menghasilkan padi secara jumlah besar-besaran atau kuantitas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Mukhlis dan juga teman-teman semua atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.